berlatar pada abad ke-13. Kisah akan berfokus pada seorang samurai kejam bernama Riko yang sedang dalam misi pembantaian terhadap awak kapal yang sedang berlayar, di mana hal tak terduga terjadi saat muncul badai hebat yang besar yang mengakibatkan kapal karam dan tenggelam di tengah lautan. Ketika siuman, Riko baru menyadari bahwa dirinya sudah terdampar di pulau tidak dikenal. Kakinya tertusuk sebuah patahan kayu yang membuat ia harus berjalan tergopoh-gopoh. Sore menjelang malam, Riko terpaksa harus mencari tempat berteduh untuk ia istirahat. Sampai ketika ia melihat sosok penampakan mendiang putranya yang tewas dalam pembantaian di masa lalu. Riko pun mengikuti sosok halusinasi itu, hingga sampai membawanya ke dalam hutan belantara. Keesokan paginya, Riko pun terbangun dengan ditemani oleh sebilah katana patah yang menjadi satu-satunya benda yang ia miliki. Riko memutuskan kembali ke pantai, dan kali ini ia melihat sosok mendiang istrinya yang tergeletak di atas batu, hingga menimbulkan penyesalan yang sangat mendalam. Sempat mencoba harakiri alias ritual bunuh diri yang biasa dilakukan oleh para samurai Jepang di masa lalu. Riko seketika terdiam ketika melihat sebuah gunung, tapi satu, ya gunungnya. Ia terpikir untuk pergi ke puncak gunung tersebut, dengan tujuan untuk melakukan harakiri di tempat tersebut, agar ritualnya dianggap lebih terhormat. Sambil menggendong beberapa kayu untuk membuat tori alias gerbang kayu tradisi di samurai Jepang, Riko pun terpaksa harus menjadi porter dadakan tanpa imbalan yang membuatnya harus berjalan sejauh berkilo-kilometer terjauhnya. Dalam perjalanan, ia sempat berhenti di sebuah curug yang tinggi dan memutuskan untuk mandi dan membersihkan diri. Berhari-hari berjalan menuju puncak gunung. Selama itu pula lah luka di kakinya mulai pulih setelah diobati menggunakan daun-daun herbal. Bahkan Riko sempat bertemu dengan seekor makhluk penghuni asli pulau ini, yaitu Bayawa, yang ia hormati sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Singkat cerita, tibalah Riko di puncak gunung dan langsung menancapkan kayu untuk membuat tori. Kehilangan dan penyesalan telah membuatnya sadar bahwa semua kekejaman yang ia lakukan di masa lalu hanya menambah penderitaan dan kehampaan dalam hatinya. Sehingga cara terbaik untuk mengatasi itu semua adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi Riko diculik oleh sekelompok suku kanibal. Penghuni pulau tersebut, ia dibawa ke dalam goa yang menjadi markas utama mereka untuk dijadikan santapan, seperti beberapa korban yang sudah ada di sana. Dah, suruh Koroba. Dia bernama Bor, putra suku pedalaman yang mengaku sudah menyelamatkannya dari kematian yang sia-sia, di mana kita juga akan diperkenalkan pada salah satu anggota suku terkuat, yaitu Kang Yayan Ai, yang dalam hal ini berperan sebagai dukun yang dikenal sangat kejam dan suka sekali makan bagian selangkangan. Tak lama Riko harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika si Duku dan kawan-kawannya yang memotong Persia pria malang menggunakan katana patah miliknya. Tak hanya sekali, Riko harus menyaksikan adegan seperti itu berkali-kali. Karena di tempat tersebut ada beberapa korban lain yang juga bernasib
sama seperti dirinya. Sebagai bentuk persiapan, mereka pun melakukan ritual dan memberikan minuman berisi zat halusinogen agar para calon korban tetap tenang. Tidak terkecuali Riku yang juga dipaksa untuk minum, hingga ia mengalami halusinasi, seolah melihat dua anaknya yang sudah tiada berdiri. Menyuruh Riku untuk tetap melanjutkan hidupnya dan ambil sebanyak 50 kepala dari suku kanibal pedalaman ini. Lihat raut wajah Riku yang berubah dari sebelumnya. Dua penjaga pun langsung menghampirinya untuk memeriksa dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Sempat kesulitan karena tangan kirinya terikat. Riku berhasil meraih sebuah batu sehingga satu penjaga sudah tumbang. Riku harus menghadapi satu penjaga lagi yang dengan memanfaatkan tali yang mengikat tangannya. Riku juga berhasil menghabisi penjaga tersebut dan yang menarik adalah ketika penjaga pertama sadar dari pingsannya, ia langsung dibuat ketakutan saat melihat Riku sedang memotong kelapa penjaga kedua dan baru menyadari bahwa mereka sudah salah pilih korban. Karena faktanya Riku 100 kali lipat lebih kejam dari semua anggota suku yang ada di sana. Selesai menghabisi kedua penjaga tersebut, Riku berjalan perlahan melewati terowongan yang di hampir semua dinding. Goa tersebut terdapat berbagai gambar mengerikan yang menampilkan unsur kekerasan tidak manusiawi. Sampai ketika Riku tiba di salah satu ruangan, ia baru sadar sedang berdiri di tempat pembuangan ribuan tulang belulang bekas para korban suku pedalaman ini. Kepala suku sedang mengadakan acara serah terima jabatan kepada Bor, putranya. Untuk sebagai simbolis atas perayaan acara ini, mereka akan menyantap seorang pemuda yang sebelumnya ditawan bersama Riku. Tepat saat Riku menyaksikan hal itu dari kejauhan. Azar! Selesai acara, alangkah terkejutnya Bor dan semua orang saat melihat dua penjaga. Mereka telah mati dengan kepala yang tertancap pada sebuah kayu, di mana Riku sendiri saat ini sudah berhasil keluar dari dalam goa dan sedang mencari tempat aman untuk bersembunyi. Tak buang waktu, Bor langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyisir seluruh pantai. Yang tepat saat sebagian pasukan menyisir ke dalam hutan. Tiba-tiba, dikira akan bersembunyi seperti seorang pengecut, Riku justru menyerang mereka secara diam-diam dan belum selesai sampai di situ. Riku kembali beraksi dengan menyerang pasukan yang sedang mengendap-endap di antara rerumputan dan ya, Riku ternyata bersembunyi di atas pohon dengan busur panah yang ia rebut dari musuh. Sebelumnya satu penjaga yang ketakutan tak sengaja bertemu dengan seekor biawak yang sedang lewat. Sampai akhirnya si dukun sendiri terlihat sedang bersama pasukannya menyisir wilayah Ruyuk, Awi alias bambu, tepat saat asap tebal menyelimuti area tersebut. Di mana hal itu rupanya adalah ulah Riku yang sengaja membakar daun bambu untuk mengecoh mereka semua. Dan ya, si dukun langsung melongo. Saat melihat gaya bertarung Riku yang sangat brutal, ia memilih untuk mundur dulu dan akan menunggu waktu yang tepat untuk maju.
Si dukun pun menemui kelompok Bore, tepat saat bala pasukannya berteriak di dalam hutan. Mereka sadar, jika yang sedang dihadapi saat ini bukanlah orang sembarangan. Hal itu tersirat dari tulisan yang Riku buat di atas batu yang sama sekali tidak bisa mereka pahami. Dan ya Riku terlihat sudah berada di pantai dengan katana bergagang warna merah, miliknya yang sempat menghilang di antara bebatuan. Riku tampaknya sudah siap untuk bertarung melawan puluhan pasukan. Dan itu dilakukan hanya oleh seorang diri saja. Melihat Riku sudah memasang kuda-kuda, Bor pun langsung mengirim pasukan gelombang pertama untuk menghadapinya. Kurang dari 10 detik, pasukan gelombang pertama pun langsung tumbang dengan sangat mudah. Penasaran satu anggota suku pun melemparkan tombak kayunya. Tetapi tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, Riku justru semakin membrutal menghabisi gelombang kedua. Bahkan, ia sempat-sempatnya bersiul, sambil berjalan dengan santai untuk lebih mengintimidasi mereka semua. Melihat gelombang 1 dan 2 sudah tumbang, Bor yang semakin kesal pun memanggil Koncot, anak buah terbaiknya yang dikenal, punya gerakan lincah dan cepat sehingga kali ini Riku mendapat perlawanan seimbang dari Koncot yang mampu menghindari tebasan pedangnya. Bahkan ia sempat terjatuh dari keroyok rame-rame oleh mereka semua. Tetapi Koncot pun menangis saat melihat adiknya tewas oleh serangan Riku. Koncot pun mulai serius dengan pertarungannya. Tapi, lagi-lagi ya, pertarungan pun cukup alot. Disebabkan Koncot yang terus mengorbankan rekan-rekannya untuk maju. Tapi pada akhirnya, Riku berhasil menang dengan menghabisi Koncot dengan cukup elegan. Selesai dengan Koncot, kini Riku harus melawan si dukun alias Kang Yayan Ruhian. Mad Dog di mana beliau tumben tidak pakai tangan kosong biar seru, melainkan menggunakan tongkat tradisional pedalaman. Cukup dengan pemanasan, dukun pun menanggalkan rompi anti pelurunya, hingga membuat Riku cukup kewalahan. Dari sini mereka pun bertarung habis-habisan. Tapi tidak sampai keringetan. Ya meskipun itu hanya sekedar tongkat kayu biasa, katana milik Riku belum berhasil membelahnya jadi dua. Sampai akhirnya setelah menghabisi kurang lebih 77 orang suku pedalaman, kini Riku harus menghadapi raja terakhirnya, yaitu Bor, yang terlihat memegang pedang patah milik Riku sebelumnya, di mana Bore langsung melepaskan outfit dan seluruh perintilannya, demi bisa bergerak lebih gesit dan leluasa. Karena Riku sudah lebih dulu kelelahan dan Bor menggunakan tongkat dan pedang, Riku tampak kesulitan menghadapi Bor yang masih jakjak, waringkas, dan amarahan, hingga mengakibatkan Riku jatuh berkali-kali. Bor sempat kehilangan pedangnya, tapi berhasil diambil kembali. Ia melakukan jurus berputar dari Brazil. Sampai akhirnya
Bor pun terluka dengan pedang. Pedang patah yang berhasil direbut kembali oleh Riku. Dengan 2 pedang di tangan, Riku bisa lebih maksimal dalam melakukan serangan. Tidak cukup efektif. Riku justru harus terdesak saat Bor mendorong kepalanya ke dalam air. Disitulah Riku melihat sosok mendiang istrinya yang sudah meninggal dan mendapat dorongan semangat yang membuatnya jauh lebih kuat. Selesai menghabisi Bor dengan cara yang cukup mendolar kuningkan, Riku yang kelelahan pun langsung duduk di atas pasir. Entah apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tidak ada yang tahu. Tamat. Ending yang cukup meyayankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, seburuk apapun masa lalu, hidup harus terus berlanjut. Bertobatlah dan tetap sabar dalam menjalaninya. Saya Yesen mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.